sistem yang efektif, yaitu mampu memenuhi kebutuhan informasi perusahaan, relevan bagi pengguna dan memberi kepuasan. Terus langkah yang dapat dilakukan antara lain mengembangkan software, membeli software baru, outsourcing, atau melakukan bisnis processing dari BPS. Alasan melakukan pengembangan sistem yaitu perubahan sistem informasi dalam organisasi biasanya disebabkan oleh perubahan kebutuhan bisnis, perkembangan teknologi, inovasi, peningkatan proses keunggulan produktivitas, pertumbuhan, atau reorganisasi. Biasanya perusahaan akan melakukan pengembangan atau perubahan sistem yang ada. Selanjutnya, pelaku pengembangan sistem. Pengembangan sistem memerlukan dukungan dari personel yang kompeten dan tim yang solid. Tim pengembangan sistem biasanya terdiri daripada ahli di bidangnya yang bekerja sama untuk menghasilkan inovasi bagi perusahaan. Yang satu, manajemen. Manajemen merupakan strategi utama untuk mendapatkan dukungan atas pengembangan sistem, yaitu adanya persetujuan yang jelas dari pihak direksi perusahaan. Yang kedua, ada akuntan, di mana akuntan perusahaan berperan dominan dalam penggunaan output sistem informasi akuntansi. Mereka menentukan kebutuhan informasi terlibat dalam perkembangan bersama desainer sistem, serta mengawasi, menguji, dan memverifikasi agar sistem baru berjalan normal dengan pengendalian yang tepat. Yang selanjutnya ada komite. Emang dia ditanya ke gimana sih? Luis kan? Yaitu komite pelaksanaan informasi bersama dan mengawasi fungsi industri dengan dukungan dari seluruh pemasaran koordinasi dan Selayang. Kita tak tahu nih. Bener. Gak salah kan gue? Bener, misalnya. Cuman beragam-beragam. Misalnya. Gak tahu dia kemarin yang ngasih tahu. serta mengkomunikasikan status proyek ke manajemen, puncak, dan komite pelaksanaan. Ya, dia ngasih soal terus kita jawab gitu kan. Selanjutnya ada analisis sistem dan programmer. Analisis sistem bertujuan mempelajari sistem lama, merancang sistem baru, membuat spesifikasi, dan memastikan sistem dapat diterapkan. Yang selanjutnya ada pihak luar organisasi, di mana pihak luar organisasi yang terlibat dalam pengembangan sistem, misalnya pelanggan, vendor, auditor, dan lembaga pemerintah. Oh gitu. Selanjutnya ada tujuan pengembangan sistem. Kinerja diukur dari throughput, response time, serta sebagai aspek seperti keuangan, lingkungan, dan eksternal. Bukan hanya keuntungan finansial. Kualitas informasi harus sesuai kebutuhan organisasi. Semakin berkualitas informasi, semakin besar peluang perusahaan sukses dan bersaing di pasar global. Dari editor untuk adalah menurunkan biaya operasional dan administratif melalui pemanfaatan teknologi serta outsourcing seperti Kodak yang menghemat 130 juta dalam 10 tahun dengan menyerahkan pengolahan data ke perusahaan mitra. Sistem baru yang lebih efisien diharapkan dapat meningkatkan pengendalian perusahaan terhadap operasional dengan lebih efisien. Prinsip pengembangan sistem. 1. Manajemen merupakan pihak misalnya sangat membutuhkan informasi, terutama untuk membangun keputusan. Oleh karena itu, pengembangan sistem lebih diprioritaskan untuk mereka. 2. Menggunakan orang yang ahli di bidang pengembangan sistem. 3. Harus jelas tahap kerja dan tugas yang dilakukan. 4. Lakukan pendokumentasian untuk pedoman pengembangan sistem. Siklus pengembangan sistem. 1. Perencanaan,
direncanakan dengan hati-hati agar tetap menguntungkan dan mengikuti perkembangan teknologi. Perusahaan dapat dibantu konsultan profesional untuk memilih pendekatan pembangunan. Salah satu RAD Rapid Application Development yang tepat darurat RAD dilakukan oleh tim kecil dengan bantuan komputer adik software engineering untuk mengoptimalisasi proses meningkatkan produktivitas serta kualitas sistem baru. Aspek-aspek perilaku atas perubahan sistem, desain sistem informasi akuntan SMA siap dipengaruhi oleh 3 faktor utama: perkembangan teknologi, strategi, organisasi, dan budaya perusahaan. Ketiganya saling terkait sehingga bila salah satu diabaikan dapat menimbulkan masalah dalam penggunaan. Teknologi informasi membantu menekan biaya misalnya lewat internet untuk strategi biaya rendah. Namun jika semua perusahaan menerapkan hal yang sama, saingan harga meningkat dan pelanggan jadi otomatis bertambah. Kesimpulannya, sistem informasi yang berorientasi pada pemakaian sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas, pelayanan, koordinasi, dan keuntungan. Namun, pengembangan biasanya memakan waktu dan biaya besar, sementara perkembangan teknologi sangat cepat. Untuk mengatasinya, perusahaan menggunakan metode Soal dan jawaban. 1. Apa yang dimaksud dengan pengembangan sistem informasi? Jawabannya, upaya mengganti atau memperbaiki sistem lama agar lebih efisien, ekonomis, dan sesuai kebutuhan informasi pengguna. 2. Mengapa perusahaan perlu melakukan pengembangan sistem informasi? Jawabannya, karena adanya perubahan kebutuhan bisnis, perkembangan teknologi, inovasi, dan peningkatan efisiensi. Sistem manajemen database. Pengertian sistem manajemen database apa sih? Menurut Rone 2005, manajemen database adalah program komputer khusus yang mengelola dan mengendalikan data serta peralatan lainnya, yaitu antara data dan program aplikasi. Tahun 2002 menyebutkan sistem manajemen database adalah suatu program yang berharga berfungsi untuk mengidentifikasi database, menyimpan database sebagai pendukung dari pengguna bahasa permintaan data. Selanjutnya ada komponen sistem manajemen database. Data manajemen sistem adalah sistem yang secara khusus dibuat untuk mempermudah pemakaian dalam mengelola basis data. Sistem ini dibuat untuk mengatasi kelemahan sistem pemrosesan yang berbasis kompas. Menurut POS 2002, dalam sistem manajemen database dikenal sejumlah komponen yang berperan dalam menghubungkan database dengan program, yaitu sebagai berikut. Model sistem manajemen database. POS 2002 menjelaskan model sistem manajemen database terdiri dari 4 bagian. 1. Hierarsa database. Data yang menggunakan metode ini mengolah data yang dalam sebuah database memiliki hubungan yang berikatan. 2. Database merupakan model dari sistem manajemen database yang memiliki masalah di mana membuka database hanya dapat mencari data penggunaan pada pengendalian. 3. Database sebuah metode database yang sebenarnya terdapat hal yang
Selanjutnya adalah database merupakan suatu sistem manajemen yang sudah berkembang saat ini, di mana fungsi database tabel memiliki atribut penghubung antara tabel yang dengan teknologi. Warning 1997 menyediakan tempat penyimpanan data masa untuk data yang relevan, memudahkan mengakses data untuk pemakaian, memberi respon cepat atas permintaan data dari pemakaian, menghapus data yang berlebihan, membantu pengguna database secara serentak oleh beberapa pemakai, memungkinkan perkembangan sistem database secara fleksibel, melindungi data dari kerusakan dan dapat dimanfaatkan pemakaian siapapun tergantung fasilitas yang dimiliki. Fungsi sistem manajemen database manajemen sistem maupun mengelola pengeliminasi data secara digital. Database manajemen sistem dapat menangani permintaan dari pemakai untuk mengakses data secara langsung melalui persetujuan. Database manajemen sistem dapat memeriksa kelengkapan dan integritas data yang didefinisikan dalam administrator database. Selanjutnya ada program sistem manajemen database. Beberapa program, yang pertama adalah database awal merupakan produk database manajemen sistem yang berdiri secara legal oleh database database dibuat oleh pendiri Astor dan dipopulerkan oleh Roland. Yang kedua ada Microsoft Access merupakan program sistem manajemen database relasional yang disebut untuk kalangan pribadi. Kesimpulan sistem manajemen database adalah software yang mengelola seluruh kegiatan pemrosesan data, mulai dari pengiriman data, memproses data, penyimpanan data, hingga output dari data dan tetapi sebagai kepala DBSM memiliki beberapa bidang, yaitu database dan network database, relational database, dan object oriented database. Dengan menggunakan DBSM dan data tersimpan dan tersimpan semakin besar dan aman. Namun program ini bisa registrasi dan pemeliharaan data. Selanjutnya ada soal dan jawabannya. Satu, jelaskan memakai sistem manajemen database menurut keberatan lebih menurut nomornya dari program manajemen database adalah program komputer yang mengelola dan mengendalikan data serta peralatan dan pos dari Gue tampol ini pakai sistem manajemen database adalah Belok. menekankan bahwa sistem manajemen database merupakan perangkat lunak dan direncanakan untuk mempertanggungjawabkan data yang diakses oleh manusia. Dua, memakai sistem manajemen database dilakukan dalam perusahaan. Lu banyak orang mau Manajemen database membutuhkan kecepatan proses Dua aja. data agar lebih efisien, mulai dari pengumpulkan data, penyimpanan hingga output. Sistem ini juga membantu menjaga keamanan data. Anjay, sekarang juga lagi. Informasi serta mengurangi ketinggalan data yang tidak sudah Sebutkan fungsi-fungsi utama dari sistem manajemen database. Jawabannya, fungsi utama sistem manajemen database antara lain mengelola, mendefinisi database secara detail, menangani permintaan pemakai untuk mengakses data, memeriksa keamanan dan integritas data, menangani kegagalan sistem dan pemulihan data, menyediakan kamus data digital, terus mengelola fungsi database secara efisien.